Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya plokotokannya ya. Ibanez TS Tube Screamer TS9 ya. Efek legendaris atau dari dulu sering digunakan ya. Orang pakai ini. Nah, ini rusaknya seperti ini. Nah, ini bypass ya. Ini kondisi bypass nih. Tuh, saya kecilkan. Nah, terus kalau ini saya on kan efeknya, saya matikan, sama aja ya, kayak helikopter. Wow. Ini sama aja ya, dan ada suara guduk gitu ya. Mudah-mudahan terdengar di kamera ya. Rusaknya seperti itu. Nah, seperti tidak berfungsi antara bypass atau normal. Yang jelas ini malah efek ya, nyala efek. Cuma ya suaranya seperti helikopter. Di bypass malah tidak mau gitu ya. Seperti itu rusaknya. Oke ya. Ibanez Tube Screamer ya. Seperti ini kemungkinan paling sering ya kasus seperti ini itu ya masalah ada pada rangkaian bypassnya ya. Biasanya dia menggunakan transistor MOSFET untuk bypassnya. Nah, antara itu kemungkinan di situ ya. Coy, bypassnya berfungsi terus suara efeknya ngaco, nah itu beda cerita. Kemungkinan ada masalah di rangkaian efeknya gitu ya. Nah, ini kita cek dulu aja nanti keseluruhan ya efeknya. Cuma ya seperti ini. Bentar kita cek dulu, saya cek dulu ya satu persatu bagian bypass ada di mana. Oke ya, tadi saya stop dulu, mau saya foto ya, karena ini kalau nggak kalian foto, nah, nanti kalian akan cilaka sendiri gitu ya. Jadi diperhatikan, masih kayak model efek Boss ya, efek Boss. Oke ya, ini kita cek dulu aja ya apa bagian power supply-nya. Ini ya, kan dia bypassnya nggak bekerja ya. Bypassnya itu dia nggak bekerja ya. On off-nya dia jalan, LED-nya jalan, cuma ini seperti nggak bekerja, nyantol gitu ya. Dan seperti tegangannya juga ini di suara bypass atau tidak itu sama aja, sama seperti dia nggak bypass ya atau efeknya nyala. Dan suaranya seperti putus-putus gitu ya, seperti supply ngedrop gitu ya. Kita supply nggak stabil gitu ya. Jadi bisa juga ya penyebabnya itu. Nah, ini dia pakai sistemnya nggak true bypass ya. Biasanya dia ada transistor MOSFET di situ. Cari transistor MOSFET-nya. Nah, itu untuk bypassnya. Nah, ini ya, ini K30A. Jadi ketika kalian on, dia ini men-switch dari input dia langsung ke output ya. Yang satunya lagi kalau kalian on kan dia men-switch dari output ke rangkaian efeknya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalian cek aja supply-nya, pastikan supply 9 voltnya normal. Dan satu lagi supply untuk setengah VCC-nya ya 4,5. Nah, itu wajib harus ada, hadir ya, itu wajib ya. Nanti kita cek supply-nya, kita cek IC-nya ini normal atau enggak ya, IC-nya bermasalah atau tidak gitu ya. Mana nih colokan saya tadi? Oke, sini. Ingat ya, hati-hati sebelum kalian bongkar ini, karena modelnya seperti ini. Foto dulu tadi ya, saya foto dulu biar enggak salah-salah ya nanti kalau putus. Biasanya kalau bawaan gini ya kuat gitu ya. Ini di sini ground, ini supply di situ. Nah, ini supply-nya di sini ya. Plusnya 9 volt ya, nggak masalah ya, normal stabil. Cek di IC-nya ya, IC-nya ada atau tidak, ada 9 volt. Cek bagian output kaki IC-nya
Nah, ini mencurigakan karena dia cuma 1,4 in outnya 1,4, mencurigakan di sini ya IC open. Nah, selanjutnya kalian cari supply untuk 4,5-nya. 4,5 itu biasanya ada resistor yang terhubung ya ke supply plus dan minusnya. Nah, itu di tengah-tengahnya. Nah, ini kalian tinggal urutkan aja ya dari sini. Nah, itu biasanya ada resistor 10 kilo ya yang terhubung ke plus dan ke ground ya, jadi di tengah-tengahnya itu ya. Ini sebentar ya, saya lepas dulu, kita urutkan aja ya dari sini supply plusnya aja ya, kita urut ini dari supply plus di sini ada elko dioda, dia dapat ground, ini elko dapat ground, ini masuk ke sana kita apekan, yang ke sini dia masuk transistor, kita cari aja ya resistor, ini juga transistor, di sini transistor atau IC. Oke, 4 tuh masuk IC ya, supply masuk ke IC, terus ini, nah ini, di sini ya, tinggal diurut aja. Ini ada resistor 10 kilo ya dari plus di sini ya, 10 kilo dari plus, biasanya juga ada elko di tengah-tengah ya, ini terhubung ke sini. Nah, ini supply setengah VCC-nya ya. Setengah VCC itu dari setengah supply-nya lah. Kalau 9 volt berarti ini harusnya 4,5 harus hadir. Ini terus dapat ini, dapat ground. Nah, ini ya. Ya tinggal ini kalian cek di sini. Tengah-tengah ya. Dari plus ke sini, terus ini dapat ground juga. Resistor 10 kilo tengah-tengahnya. Nah, ini kalian cek. 4,5 itu harus ada. Itu sering sekali terjadi penyakit di situ, masalah di situ ya. Jadi jangan tergesa-gesa ganti IC-nya seperti itu. Cek dulu. Ini karena ini mainan saya ya, efek distorsi, apalagi tube screamer, sonic distorsi punyanya Ibanez. Waktu dulu saya SMP itu suka-sukanya musik, main gitar, itu bikin sendiri ya efek-efeknya distorsi ini, apalagi sonic distorsi sama tube screamer. Itu udah favorit dari dulu ya, selain Metal Zone ya. Begitu juga bikin wah-wah. Ini lanjut lagi ke sini ya, cerita ya, sedikit cerita aja ya. Ini 9 ya, 9 dia masuk ke sini terus ke sini. Nah, ini nggak ada nih. Ini agak baterainya udah saya ganti, udah agak gelap ya, masih terlihat ya, bisa terlihat ya begini. Nah, di satu sisi ini agak mergengkong ya. Jadi kalau saya posisi lampunya nih, saya desainnya mejanya kurang ke sana ya. Jadi lampunya kurang pas di atasnya. Kalau ini saya maju ke sini dikit, nah itu bisa enak ya, nggak sulap dan pas terangnya. Ini sudah saya agak maju aja lah ya nanti kerjanya. Nah, kita lagi kembali ke sini ya. Ini 9 volt di sini. Nah, ini di sini. Nah, ini nggak ada sama sekali. Nah, ini salah satu resistornya pasti putus atau bermasalah gitu ya. Antara yang 9 bisa juga yang ke-9 karena ini enggak ada sama sekali. Atau ada yang konslet gitu ya. Bisa juga faktor konslet. Saya lepas, langsung kita cek kondisi terpasang ya. Apakah bisa Mas? Ada yang bisa, ada yang tidak. Gampang aja, nanti kalau tidak sesuai dengan nilainya ya kalian lepas dulu dari PCB. Enggak masalah ya. Jadi ada juga kontroversi ya, bisa dicek, ada yang nggak bisa, itu harus dilepas. Lucu ngecek komponen dia. Nah, ini seperti ini. Bukan masalah itu ya, masalah ini aja kebiasaan ya, kurang lebih itu mencurigakan atau tidak, toleransi atau tidak ya, kalian bolak-balik seperti ini. Nah, ini kan mendekati 10 kilo aman. Sekarang ya ini. Nah, ini yang mencurigakan, yang ke groundnya tuh ya, dia cuma 1,5 atau ada yang konslet antara itu. Ya gampangannya ya kalian lepas saja dua-duanya tuh ya, gampangannya itu setengah VCC-nya itu wajib hadir karena ini juga terhubung ke rangkaian IC-nya ini ya, dia juga butuh setengah VCC-nya bagian inputnya. Jadi itu perlu dipahami untuk efek ini ya, jenis ini. Nah, saya juga udah banyak sekali membuat ini, bahkan sama almarhum ayah saya dulu ya,
nyari suara. Kamu ini cocok, ini aslinya seperti ini. Nah, gimana, kurang apa? Nah, coba mainkan aslinya dulu. Yaitu saya juga masih belajar main gitar ya. Ini kesini mana ini betul ya, ini terus yang satu dapat ground, kita lepas. Wah, hujan ya, dan terdengar suara saya dalam rumah saya ini. Belum saya ya, dulu salah strategi ya. Strategi apa, bagian belakang kan kalau kita beli rumah itu bagian belakang kan belum ditutup. Nah itu saya itu kanopi ya, jadi ya kotak-kotak ya, di dalam rumah itu jadi kontang-kontang. Harusnya saya tutup itu ya pakai genteng sekalian ya, jadi biar di dalam rumah nggak berisik. Ini jadi berisik, cuma saya kanopi untuk nutup belakang. Tidak hanya suara hujan, suara kelontang-kelontang depan rumah ya memper lah ya. Ini kok agak susah. Nah, kita cek aja ya, cek. Gitu. Kalian cek di sini. Oh, kalau ini dicek nggak masalah ya, artinya ada konslet di situ karena tegangannya 0. Nah, 10 kilo ya di sini, terus yang ini. Nah, ini 10 kilo sama. Ini kemungkinan ada yang short di sini. Ini shortnya di mana? Ya, yang terhubung dengan setengah VCC-nya ini. Ya, yang terhubung dengan setengah supply VCC-nya. Setengah supply-nya ini. Ya, bulat-balik di sini. Nah, ya, di sini ya, ini mencurigakan. Ini elko-nya kalian lepas dulu, biasanya 4,7. Ini berapa ini? 100 mikro ya, ya nggak masalah. Ya, kita lepas dulu. Ya gitu aja ya. Kita curigai konsepnya di mana. Kalau ini ya kita metani ini satu persatu. Ya ini aman ya, aman. Nah, ini saya akan petani sih ini. Penyebabnya di mana ini ya? Kok supply-nya dia itu drop. Seperti itu ya. Jadi yang terhubung ke ya tinggal kalian urutkan. Ini setengah yang ada di sini. Nah, sebentar. Yang ini ya yang terhubung dengan ini. Nah, bisa juga transistornya, tapi transistornya tidak butuh ya. Ada resistor 510. Nah, ini resistor 510 yang terhubung ke transistornya. Ini juga setengah VCC. Nah, bisa juga nih transistor MOSFET-nya nih yang masalah. Ya, ini kan terhubung. 4,7 ini dia juga terhubung ke MOSFET. Ya, nah ini bisa juga kalian pasang lagi. Elko pasang dulu. Ini kalian lepas ya. Lepas. Kita cari konsletnya di mana. Ya, kalau ini kalian lepas terus 4,5-nya keluar, ya artinya ya ini penyebabnya, tersangkanya di transistornya. Ya, ini ya masuk ke sini ya, makanya dia nggak bekerja tadi, efeknya nggak main. Ini untuk bypassnya, MOSFET-nya yang saya bilang tadi ya. Jadi ini ada rangkaian flip-flop transistornya. Flip-flop dia untuk menggerakkan switch itu untuk menyalamatikannya ya, terus untuk menggerakkan transistornya ya, jadi seperti itu. Nah, sistem ya dulu seperti itu ya kalau kita nggak pakai true bypass. Karena saya dulu ya begitu ya, begini bikin rangkaian ini ya, untuk apa mas ya, karena saat itu saya SMP itu di kota Solo itu nyari switch seperti true bypass itu susah ya, ya. Ada yang jual solusi ya bypassnya menggunakan rangkaian seperti ini, solusinya ya bypassnya itu yang pertama ya, paling aman pakai rangkaian apa aja. Jadi dia pakai switch manual gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa juga ya. Ini akan saya pasang dulu ya, ini saya skip dulu masangnya ini, tapi ini kita cek dulu 150-nya ya, harusnya nggak masalah nih 150 kilo nih.
47 auto tester ya, nggak masalah ya, ini auto tester saya aja sih ya. Kita angkat toleransi ini 500 ya, betul, 510 kilo. Jadi transistornya ini saya pasang dulu ya, pasang dulu aja. Setelah dipasang, apakah keluar supply 4,7 nya? Yes. Oke ya. Di sini sudah saya pasang lagi komponennya. Nah, komponennya seperti ini. Kita cek lagi. Pastikan 4,7 nya dia keluar. Keluar ya berarti rangkaian yang ini. Ya, selanjutnya kalau masih nggak keluar ya ini kalian lepas yang ke sini, yang masuk ke sana. Ya. Nah, ini ada kapasitor nih juga. Ini juga dicurigai juga ya. Tapi kita putus yang ke sana dulu. Ada ke sana. Oke. Saya akan culukkan dulu. Samanya di sini. Bisa juga ya IC op-amp yang bermasalah juga bisa, tapi dia larinya ke sana ya. Nanti kita cek di sini. Ini 9 keluar. Nah, masih nggak keluar nih ya. 4,5 nya masih nggak keluar. Kenapa nih? 9 ini masih nggak keluar nih. Ya, kita urutkan lagi ya wajan ya. Ini sebentar ya. Ini groundnya pastikan terhubung. Oh, ini dia tersangkanya. Oh. Oke, tersangkanya di sini ternyata. Ini ke sini. Oh, terhubung nih. Oke, nggak masalah, terhubung. Sekarang yang masuk ke sini. Oke, di sini resistor udah saya lepas. Tinggal satu ini. Nah, yang masuk ke sini. Nah, ini saya lepas dulu. Nah, ini bukan kapasitor yang ada di sini. Oh, ini yang ke sini. Oke, kita lepas yang ke sini. 500-nya yang ke sini. Ya. Oke. Pasang lagi. Coba lagi ya.
metani dulu, kenapa dia nggak keluar tuh, kenapa ngono lo. Yo masih nggak keluar ini kenapa nih, 4,5 nya masih nggak keluar nih, aneh nih. Kesini kesini, bentar, ini udah terputus ini ya, aneh nih ya, masih tidak keluar, masih tidak keluar, ini aneh ini. Oke, saya akan coba upload kodok dulu ya, cari dulu ya. Ini jelas nih, ke sini masuknya, ke sini terhubung kemana lagi nih. Oh alah, masih ke sana. Oke, ke rangkaian sini. Oh, masuk ke IC ya, masuk ke IC ini ya. IC coba akan saya lepas ya. Ini ya, masuk ke sana ya. Saya lupa. Yang kerangkaian yang ke sana, yang ini aman, kita udah putus-putus ke sini. Ya tinggal ngurut ke ini. Ya. Ini kemana ini konsletnya? Ini dua aja kita lepas ya, karena kita curiga di IC-nya yang membutuhkan 4,5 PCC-nya. Lepas dulu. Dengan IC-nya. Ini IC-nya berapa nih? 4558 biasanya. Tuh 4558. Oh, lah ini. Ini IC-nya kelihatannya bekas ini ya. Tuh, ya di sini ya. Bisa kalian lihat di sini. Tuh, ya kakinya. Ini bekas. Oke, kita lepas dulu. Tanpa IC. Kita cek masih keluar atau tidak. Ya begini ya, ini akan durasinya lama ya kalau metani gini ya. Ngecek konslet seperti ini ya. Jadi kalau kita full video ya nggak bisa langsung ketemu. Tapi kan kita tahu poinnya bahwa supply 4,5 nya itu dia nggak keluar, poinnya di situ. Tuh masih nggak keluar ini ya, masih nggak keluar ya. Tuh masih nggak mau sama sekali. Oh ini saya lepas ya, nggak bisa ya, masih nggak keluar, masih tidak kuat. Saya akan upload kodok dulu ya. Nantinya kalian tahu ya poinnya bahwa di sini tuh. Oh ini. Nah ini sekarang malah full shot. Malah full shot ini. Ya di sini. Tuh ya tadi enggak ya. Mana nih yang menyebabkan konslet ini? Aduh. Ini udah saya lepas tadi. Sekarang malah full shot ya. Full shot. Tadi enggak full shot. Sekarang malah full shot nih. Oh enggak ya. Oke, saya akan cari tersangkanya dulu nih. Full shot nih di sini. Ya, fix full shot nih di sini. IC sudah kita lepas ya. Tuh. Nanti saya cek nggak full shot. Ini sekarang full shot nih. Nah, fix ini. Oke ya. Saya akan cari dulu penyebabnya, tersangkanya. Ini berhubungan dengan elko-elkonya ini. Ini enggak ada elko yang lainnya, elko yang terhubung dengan ground. Oke ya. Jelas ada yang konslet. Saya akan cari dulu penyebabnya. Oke ya, di sini ketemu penyebab konsletnya. Agak membagongkan. Ya, sebenarnya enggak membagongkan ya. Cuma ya dari sini aja udah ketahuan ya. Jadi ketika saya urutkan di sini ya, yang konslet kemana gitu ya, ini ada kabel, ini saya lepas ya, potensio sini untuk ngecek aja tadi ya. Dan ini udah nggak konslet sini, ketika saya lepas ini bentar ya, tuh ini tuh nggak konslet ya, dia nggak konslet. Kalau kita cek tegangannya sini, sudah keluar ya sini. Ini saya colokkan sini. Nah, cek supply-nya yang ada di sini. Tuh. Dia udah keluar ya, 4,5 ya, setengah supply.
VCC-nya. Penyebabnya apa, Mas? Nah, ini ya. Ini padahal belum pernah diganti kelihatannya potensionya. Tapi kalian lihat di sini. Yang kaki ini dia nempel dekat dengan bodi dari potensio yang ini. Jadi ini sebelum saya lepas ya, ini masuk ke sana. Ya konslet ke sini ya. Penyebabnya cuma itu ya, sepele banget ya. Ini akan saya pasang, itu akan saya geser ya, sedikit geser, membagongkan ya. Jadi cuma sepele seperti itu. Cek sana sini ternyata tersangkanya di sini ya. Di luar perkiraan sih ya. Tuh. Cuma ini aja. Nah, ini tinggal kita geser aja ya. Penyebab rusaknya sepele ya, tinggal ini aja, udah selesai ya. Selesai. Nah, kalian khawatir ini geser lagi ya, kasih solusi aja lah ya. Kalau khawatir konslet lagi ya, gampangnya seperti itu ya. Nih isolasi nih, isolasi sini udah aman. Aduh, membagongkan ya, masa sepele. Yang penting itu ya, kalian tahu dulu ya bahwa ini supply-nya ini ada ya. Kebetulan ini ya mainan saya. Mainan gimana, Mas? Ya istilahnya ya, saya udah bilang Pak, saya dulu sering bikin efek sendiri. Atik bikin efek, distorsi, push distorsi, chorus gitu ya, echo delay, yang umum aja lah ya, efek umum. Zaman dulu ya, keterbatasan yang udah lebih dari 20 tahun lalu, 30 mungkin ya. Itu dulu. Sudah tahu lah ini supply-nya. Terus ada 4,5. Ini pasang ya, tinggal coba aja nih ya. Cuma ini IC-nya ya udah pernah diganti bekas. Ya nggak masalah ya. Nah, ini aja sih ya. Nah, langsung coba aja ya. Sudah gitu. Ya ini ya seperti yang saya bilang, jadi hati-hati. Ini karena kalau kita ngecek kayak gini ya sering dibolak-balik gitu ya. Dibolak-balik. Jadi perlu difoto dulu. Kayaknya dulu kan ini. Colokan juga ini gitarnya ya. Bentar nih, kabel saya masalah nih. Bentar, ke gitarnya ya. Bentar, saya betulkan dulu. Nah, ini dia. Tonnya bebas ya. Dah ya. Terus kabelnya nih ya. Oke ya. Sudah jadi kurang lebih seperti itu. Nggak berani coba banter-banter ya, karena ngoplok-ngoploknya ya malam-malam di rumah sini.
perkewo karo tonggo itu ya. Oke ya. Jadi penyebab rusaknya sepele, kotokannya masalah konslet aja ya. Untuk sablay 4,5 nya apa namanya, ya masalah itu aja. Yang terpenting itu kalian tahu dulu ya prinsipnya itu dari rangkaian efek ini itu apa, jadi kalian tahu sablay 4,5 nya, sablay 8 voltnya ada. Nah, ini mungkin IC-nya pernah diganti, mungkin dikira mungkin yang masalah di bagian IC-nya itu ya, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena ya kalau kita cek tadi ya, kalau kalian nggak tahu sistem rangkaiannya ini, ya seperti bocor, nah, tegangannya mencurigakan di IC, ganti IC sama aja. Kita tahu ya gampang seperti ini, tinggal ngecek cari konsletnya di mana. Oke ya, kotokannya agak ringan, cuma ya metani aja itu ya, metani konsletnya. Oke ya, sampai ketemu di servisan selanjutnya, kotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.